Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Andini Putri Pertiwi dengan NIM 20101105 dari kelas S1TT08C. Di sini saya akan menjelaskan pada proses algoritma pemrograman dengan materi konstruksi dasar runtutan yang terdapat pengertian, struktur runtutan, flowchart, dan penjelasan pada live coding. Nah, lanjut untuk pengertian pada konstruksi dasar runtutan. Salah satu konstruksi dasar runtutan yang digunakan untuk menyusun sebuah algoritma adalah sequence atau runtutan. Di dalam struktur runtutan, langkah yang dikerjakan sesuai dengan urutan barisnya. Tidak ada langkah yang melompat baris atau kembali lagi ke baris atasnya. Nah, sesuai gambar berikut yang menunjukkan gambaran kerja dari struktur runtutan. Assignment pertama menuju ke assignment kedua, yang terakhir untuk menuju ke assignment ketiga. Titik pertama, runtutan terdiri dari satu atau lebih assignment yang dikerjakan secara berurutan. Dan titik akhir, assignment digunakan untuk mengeset satu variabel dengan suatu nilai. Dengan kata lain, langkah-langkah penyusun algoritma dikatakan sebagai struktur runtutan jika langkah yang dikerjakan oleh pemroses sama dengan urutan langkah yang tertulis di dalam algoritmanya. Langkah penyusun algoritma yang dapat dikategorikan sebagai struktur runtutan adalah operasi output, operasi input, dan operasi assignment atau penugasan. Struktur runtutan. Operasi output. Operasi ini digunakan untuk menampilkan data atau teks pada suatu piranti output seperti monitor atau printer. Pada bahasa C++, perintah yang digunakan untuk operasi ini adalah out. Yang kedua, operasi input. Operasi ini digunakan untuk meminta suatu masukan dari pengguna melalui piranti input seperti keyboard. Pada bahasa C++, perintah yang digunakan untuk operasi ini adalah kin. Yang ketiga, operasi penugasan atau assignment. Operasi assignment digunakan untuk mengeset suatu variabel dengan satu nilai, baik diset secara langsung dengan nilai tertentu atau diset secara tidak langsung dengan menggunakan suatu ekspresi. Untuk pengesetan nilai secara tidak langsung pada operasi assignment, maka pada bahasa C atau C++, operasi assignment dilakukan dengan cara assignment atau untuk ekspresi. Nama variabel sama dengan ekspresi. Ekspresi merupakan transformasi nilai menjadi keluaran yang dilakukan melalui perhitungan komputasi. Ekspresi terdiri dari operan dan operator. Operan adalah objek yang dioperasikan dan operator adalah simbol yang digunakan untuk memanipulasi operan. Contoh untuk operator aritmatika. Operatornya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Ini untuk operator aritmatika. Dan untuk operator logika ada di deskripsi ada geser n bit ke kiri, geser n bit ke kanan, dan seterusnya. Untuk operasi relasional atau perbandingan dengan deskripsi sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, dan sebagainya. Nah, lanjut untuk flowchart-nya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah flowchart pada aplikasi Draw.io yang menjelaskan sebuah program saya yang akan saya buat dengan tema pemrograman adalah penjualan pada toko roti Lavita. Yang pertama, untuk bagan oval, berbentuk oval atau start. Yang kedua, yaitu jajar genjang atau perintah inputnya yang pertama dengan menggunakan variabel int. Yang kedua yaitu bagan input juga, tapi dengan menggunakan variabel char. Yang ketiga, bagan input dengan menggunakan variabel. Di sini kenapa bagan input tidak dikelompokkan saja menjadi satu? Jawabannya tidak bisa, karena variabel int adalah bilangan bulat yang tidak memiliki angka setelah titik desimal. Char adalah menyimpan karakter saja seperti alfanumerik. Maka ini tidak bisa dikelompokkan begitu saja. Selanjutnya untuk kotak yang bagan berbentuk kotak atau proses untuk memasukkan input yang akan dijalankan setelahnya. Nah, yang outputnya dari hasil proses yang di atas.
maka hasil outputnya ini yang keluar. Selanjutnya pada percabangan yang pertama. Di sini pada percabangan pertama adalah input untuk total penjualan terbanyaknya, dan untuk else-nya atau percabangan yang kedua untuk total penjualan yang cukup banyak berbentuk segi 6 dengan pendeklarasian atau pendeklarasian globalnya. Di sini untuk membaca keseluruhan pada body program yang pertama, karena pendeklarasian saya ada 2, jadi ini untuk pendeklarasian yang pertamanya. Nah, if-nya atau percabangan yang pertama yaitu untuk status laku dijualnya, dan else-nya untuk status laku dijual yang cukup banyak. Selanjutnya untuk pendeklarasian yang kedua. Nah, untuk pendeklarasian yang kedua di sini untuk membaca keseluruhan pada body programnya. Yang pertama yaitu saya memasukkan bagan prosesnya untuk memproses sebuah programnya. Yang kedua untuk inputnya, input perbandingan tiap tabungannya. Nah, selanjutnya saya masukkan prosesnya kembali untuk menghitung sebuah penjumlahan pada perbandingan tiap tabungan tersebut. Dan yang terakhir untuk outputnya untuk menghasilkan sebuah penjualan pada hari ini di toko roti Lavita. Yang terakhir adalah bagan oval atau selesai. Nah, terakhir saya akan membuat live coding dengan materi yang berjudul konstruksi dasar runtutan. Di sini saya akan membuat program dengan judul hasil penjualan pada toko roti Lavita. Maka langsung saja. 네 눈앞에 왔잖아 내가 여기 있잖아 너의 입술로 말을 해줘 say yes 나도 모르게 너에게 가고 있나 봐 부는 바람에 내 맘 전할래 Love is 간지럽게만 느껴지던 눈빛이 이제는 익숙하단 듯이 웃음 짓지 그쪽으로 걸어가기만 하면 돼라고 친구들은 계속해서 날 부추기지만 아직은 무거운 구두에 뒷굽 차라리 벗어버리고 싶은 이 밤의 끝 손을 내밀어줬으면 해 맨발로 너에게 뛰어갈 수 있게끔 복잡하기만 한 하루에 매 시간 머리를 굴리지만 난 지금에서야 깨달은 건데 결국 다 버려지고 너만 남아 지난 봄에는 널 우연히 받고 더 Nah, di sini saya sudah memasukkan program yang pertama dari code, yaitu memasukkan hasil penjualan hari ini dengan sin R. Di sini untuk menginput total hasil penjualan dengan menggunakan perulangan input outputnya dan if else. Untuk subprogram yang kedua, 어디든 갈 수 있어 이건 거짓말이 아니야 이제부터는 나의 옆이 제일 편한 자리야 입술을 오므리고 내는 소리와 같이 내 이름을 불러줬으면 좋겠어 내가 뒤로 떨어져. Nah, untuk subprogram yang kedua yaitu untuk menjumlahkan roti laku yang dijual dengan menggunakan struktur input output sama yang kayak di awal, yaitu ada out dan ada if else-nya. Lanjut untuk subprogram yang ketiga.
Nah, selanjutnya untuk subprogram yang ketiga yaitu dengan memastikan hasil laku dijual pada output yang terakhir dengan menggunakan struktur assignment atau penugasan. Di sini saya akan menjelaskan dulu yaitu input yang pertama yaitu dengan menggunakan IN. Dan yang kedua untuk input char untuk alphanumerik, yang ketiga float yaitu untuk setelah titik desimal. Nah, selanjutnya pada subprogram yang pertama yaitu dengan menggunakan struktur input output. Di sini menggunakan if else dan dengan rumus R lebih dari sama dengan 1000. Selanjutnya untuk subprogram yang kedua saya menggunakan input output kembali menggunakan if else untuk mengetahui status laku dijual apakah cukup banyak atau banyak saja. Yang ketiga, program yang ketiga yaitu dengan menggunakan assignment atau penugasan. Nah, selanjutnya kita run program ini ya. Kita menginputkan hasil penjualan hari ini misal dengan modal 50.000, maka total penjualannya cukup banyak dengan rincian roti yang berbeda-beda. Untuk statusnya laku dijual yaitu banyak. Nah, untuk hasil total laku dijual masukkan ulang kembali, dijual 3 roti, bolunya 2 roti dan nastarnya 1 roti. Maka perbandingan jual tiap penjualan roti adalah yaitu brownies kurang dari nastar adalah 0. Yang kedua, perbandingannya brownies lebih dari bolu adalah 0. Dan perbandingan yang ketiga yaitu nastar lebih dari bolu adalah 0. Nah, NB jika 1 adalah benar dan jika 0 adalah salah. Di sini yang dimaksudkan 10 adalah penjualan untuk hari ini pada toko roti Lavita. Total hasil penjualan hari ini pada toko roti Lavita per roti adalah 8. Nah, untuk yang hasil perbandingan 0 ini maka salah perbandingan harga jual beli pada penjualan roti tersebut. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.